Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban fatubadul ghurab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kawan-kawan YouTube rahimakumullah, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas sistem pergaulan dalam Islam. Nah, maka kita akan ditampilkan dulu kepada bagaimana kemudian pria dan wanita ya di dalam Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Dalam surat Al-Infitar ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Dan dalam Quran surah Abasa dikatakan, binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setelah mani Allah menciptakannya lalu menentukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyeru manusia dengan berbagai taklif atau beban hukum. Manusia telah dijadikannya sebagai sasaran khitab atau seruan ya, dan taklif. Allah telah menurunkan syariahnya kepada manusia. Allah akan membangkitkan manusia dan akan menghisab amal perbuatannya. Dia juga akan memasukkan manusia ke dalam surga ya. Jadi Allah telah menjadikan manusia bukan pria atau wanita sebagai objek ya, berbagai taklif ya. Jadi baik pria maupun wanita itu sebagai objek ya, berbagai taklif. Taklif itu adalah beban hukum ya, beban hukum yang diberikan kepada manusia. Jadi mau pria atau wanita sudah memiliki beban hukumnya masing-masing ya. Seorang pria ya, hukumnya begini, seorang wanita hukumnya begini gitu ya. Nah ini kemudian yang mendasari bagaimana pembantahan kepada kaum feminis gitu ya. Nah, karena manusia ya, pria atau wanita itu sudah memiliki beban hukumnya masing-masing ya. Baik, kita lanjutkan. Allah telah menciptakan manusia baik pria maupun wanita dengan suatu fitrah tertentu yang berbeda dengan hewan ya. Wanita adalah manusia sebagaimana halnya pria ya. Masing-masing tidak berbeda dari lainnya dari aspek kemanusiaannya. Yang satu tidak melebihi yang lainnya pada aspek ini. Allah telah mempersiapkan kedua-duanya untuk mengarungi kancah kehidupan dengan sifat kemanusiaannya. Allah telah menjadikan pria dan wanita untuk hidup bersama dalam satu masyarakat. Allah juga telah menetapkan bahwa kelestarian jenis manusia bergantung pada interaksi kedua jenis tersebut dan pada keberadaan keduanya pada setiap masyarakat. Karena itu,
Tidak boleh memandang salah satunya kecuali dengan pandangan yang sama atas yang lain, bahwa ia adalah manusia yang mempunyai berbagai ciri khas manusia dan segala potensi yang mendukung kehidupannya. Allah telah menciptakan pada masing-masingnya potensi kehidupan atau takoh hayawiyah, yaitu potensi yang juga diciptakan Allah pada yang lainnya. Allah telah menjadikan pada masing-masingnya kebutuhan jasmani atau hajatul adawiyah, seperti rasa lapar, rasa dahaga, atau buang hajat, serta berbagai naluri, yaitu baraiz, yaitu naluri mempertahankan diri, ghariza al-baqa, naluri melestarikan keturunan, ghariza an-na'u, dan naluri beragama, ghariza at-tadayyun. Maka manusia ini memiliki 3 naluri, ya. Yang tadi pertama adalah gharizatun na'u, ya, naluri melestarikan keturunan. Maka aneh ketika ada orang menikah, ya, tidak ingin memiliki anak, ya, atau free child, ya. Ini ada yang aneh dalam kemanusiaannya, gitu, ya. Binatang saja pengen, kau punya anak, gitu. Kok ini ada seorang manusia yang diberikan akal oleh Allah secara sempurna, tidak ingin memiliki anak, gitu, ya. Apakah dia itu lahirnya dari batu, gitu kan? Dia pun lahirnya kan dari manusia, ya. Kalau bayangkan kalau seorang manusia, ya, seorang perempuan tidak ingin memiliki anak, ya, maka akan punah kehidupan manusia, gitu, ya. Karena kan tujuan dari pernikahan itu adalah memiliki keturunan, gitu, ya. Lepas halnya dengan orang yang tidak bisa memiliki keturunan, gitu, ya. Itu beda hal, ya. Tetapi tujuan dari menikah salah satunya adalah untuk melahirkan keturunan, gitu, ya. Maka inilah Islam hadir untuk menjaga nasab, gitu, ya, menjaga keturunan, ya. Maka nasab dalam Islam itu sangat penting, gitu, ya. Nasab dalam Islam itu sangat penting, keturunan dalam Islam itu sangat penting. Jadi free child itu adalah gagasan feminis, ya, gagasan yang memang bukan berasal dari kaum muslimin, ya, tetapi dari barat, gitu, ya. Bagaimana kita melihat kehidupan di luar negeri sana, ya, di Amerika, ya, di negara-negara yang menjunjung kebebasan, ya, mereka bahkan tidak bisa mengetahui siapa nasab saya, gitu, ya. Beberapa orang ada yang seperti itu, gitu, ya, karena mungkin mereka tidak menjaga nasab, ya. Kalau Islam sangat menjaga nasab, ya. Kalau dalam Islam itu kan ada yang namanya itu bin, gitu, ya. Ali bin Abi Thalib bin ini, ya. Bahkan nasabnya Nabi Muhammad SAW pun disebutkan, gitu, ya. Nah, jadi kalau manusia tidak mau memiliki anak, tidak mau memiliki keturunan dalam pernikahannya, ini ada yang aneh, gitu, ya. Ada pemikiran yang aneh, gitu, ya. Karena sejatinya manusia lahir adalah untuk melestarikan keturunan, gitu, ya. Melestarikan keturunan, ya. Kemudian ada yang namanya gharizatu al-baqa, ya, naluri mempertahankan diri, ya. Jadi ketika manusia memiliki naluri ini, maka akan secara instan, akan secara terbentuk, ya, dan naluri melestarikan naluri mempertahankan diri, ya. Karena kemudian contohnya adalah ketika manusia itu makan, itu adalah salah satu contoh memiliki naluri mempertahankan diri. Kira-kira ada nggak manusia yang kemudian tidak makan? Tidak makan masih hidup, kira-kira ada nggak? Kan nggak ada, ya. Manusia harus makan karena ia memiliki naluri mempertahankan diri, ya. Selain itu mungkin ketika seorang manusia, ya, ada yang menyerang di jalanan, gitu, ya, ini pasti timbul tuh, ya, naluri mempertahankan dirinya, gitu, ya. Ya marah, ya. Misalkan di jalan ada yang ngajak berantem, gitu kan, itu muncul, ya, rasa emosi, itu lumrah, gitu, ya. Itu lumrah, walaupun di dalam Islam ada juga manajemen hawa nafsu, gitu, ya. Manajemen kemudian tidak emosi, kan, gitu, ya. Tetapi ketika memiliki rasa itu,
itu lumrah gitu, itu sudah alamiah gitu ya, itu normal gitu ya. Yang nggak normal yang nggak punya emosi gitu ya. Ada nggak orang dipukul ya, atau orang diancam atau orang digertak itu diam-diam ketawa-ketawa? Ada kan? Nggak ada ya. Semua pasti memiliki emosi itu. Hanya saja nanti persoalan apa namanya mengendalikan emosi itu adalah persoalan lain, itu adalah ilmu yang lain gitu ya. Tetapi pada dasarnya manusia memiliki naluri ini ya. Pertama tadi naluri gharizatul apa baqa ya, mempertahankan diri ya. Salah satunya adalah dengan bertahan hidup, itu adalah mempertahankan diri ya. Ketika manusia makan itu salah satunya pengaplikasian dari naluri al-baqa ya, naluri mempertahankan diri ya. Nah, kemudian ada yang kedua tadi gharizatun na'u ya. Gharizatun na'u ini adalah naluri melestarikan keturunan. Maka ketika tadi seseorang manusia tidak ingin memiliki keturunan ya, ini aneh ya. Ini ada pemikiran yang aneh gitu ya. Sejatinya dia pun lahir dari manusia gitu ya, dari ibunya kan gitu ya. Kan nggak mungkin dia lahir dari batu gitu ya, kayak Sun Gokong nggak mungkin. Maka ketika ada gagasan free child ini pasti bukan dari Islam. Ketiga adalah naluri beragama. Manusia pasti memiliki naluri ini gitu ya. Tidak mungkin ya tidak memiliki naluri beragama ya. Naluri mengagungkan sesuatu gitu ya. Bagaimana dengan orang ateis? Orang ateis itu memiliki naluri beragama ya. Mereka mengagungkan sesuatunya kepada benda-benda yang mereka miliki ya, atau kepada sosok-sosok yang mereka miliki. Jadi semua manusia yang lahir di dunia ini pasti memiliki naluri agama, nggak mungkin enggak. Bagaimana yang agnostik yang tidak mempercayai Tuhan? Dia pasti memiliki naluri beragama ya. Hanya saja dia itu mengagungkan sesuatu yang dia yakini gitu ya. Makanya kan statement orang agnostik adalah ketika dia mengatakan di mana sih Tuhan itu gitu ya. Ya, kalau kalian percaya Tuhan terus di mana Tuhan itu gitu ya. Nah, dia mempertanyakan di mana Tuhan itu. Pertanyaan dia adalah menunjukkan bahwa dia memiliki naluri agama gitu ya. Dia ingin tahu gitu ya. Ya. Jadi tidak bisa dibantah lagi gitu ya. Pertanyaan dia itu di mana sih adanya Tuhan gitu ya. Itu menunjukkan dia memiliki naluri agama gitu ya. Nggak mungkin ya manusia itu tidak memiliki naluri beragama ya. Salah satunya adalah mengagungkan sesuatu ya. Boleh jadi dia mengagungkan sosok ya, siapa gitu kan. Sejatinya manusia memiliki naluri beragama ya. Hanya saja nanti ketika kenapa ada agama ini agama itu ya, itu persoalan lain. Nah, tetapi tiga hal yang harus kita pahami ya dalam diri manusia adalah memiliki tiga naluri ini gitu ya. Tidak akan bisa dihilangkan, tidak akan bisa dihilangkan, tidak akan bisa dihilangkan ya. Hanya bisa dialihkan gitu. Misalkan ketika kita memanage gharizatul al-baqa ya, gharizah baqa, naluri mempertahankan diri gitu ya. Kita nggak bisa makan misalkan gitu ya, kita di manage dengan saum gitu ya, dengan puasa gitu ya. Kemudian gharizatun na'u ya, naluri mempertahankan naluri memiliki keturunan, melestarikan keturunan gitu ya. Kalau memang tidak bisa melahirkan keturunan, kita bisa dialihkan dengan apa? Ya mengangkat anak yatim sebagai anak kan gitu ya. Begitupun tadi naluri beragama ya. Ketika tadi seseorang memiliki pemikiran agnostik gitu ya, bukan berarti dia tidak memiliki Tuhan. Dia memiliki Tuhan tapi bukan Tuhan yang sama dengan kita, kira-kira begitu ya. Karena naluri ini pasti ada dalam diri manusia. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Sang pencipta manusia, sang penguasa alam ini gitu ya. Bagaimana nanti bukti penciptaan, nanti pembahasan yang lain ya. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana kemudian Allah menciptakan ar-rijal wan nisa ya, laki-laki dan wanita, bagaimana kemudian kedudukannya di dalam Islam, bagaimana kemudian peraturannya di dalam Islam, kan begitu.
Baik, kita lanjut. Nah, kebutuhan jasmani maupun naluri ini ada pada masing-masing jenis kelamin ya. Allah juga menjadikan pada keduanya daya pikir. Itu daya pikir yang ada pada pria dan wanita. Sebab akal yang terdapat pada pria adalah akal yang juga terdapat pada wanita. Karena akal yang diciptakan Allah adalah akal manusia, bukan akal pria atau akal wanita saja. Nah, ini adalah menjadi dasar pembahasan bagaimana kemudian peraturan hidup antara laki-laki dan wanita. Nah, ya. Part 1 sampai sini saja dulu. Terus tonton channel YouTube ini ya, like, subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.